kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana Bu Novel? Apakah hari ini jadi kita coaching? Jadi Bu. Oke, sebelum mengadakan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Ibu. Boleh, Bu? Boleh Bu, silahkan. Nah, nanti pada saat coaching, ada coach dan coachee yang akan saya amati, Bu. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching. Apakah sudah selesai sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh, silahkan Ibu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kita hari ini? Rencananya saya ingin ada ketiga kompetensi dalam coaching itu yang ingin saya hadirkan. Salah satu di antaranya itu Bu, saya harus kehadiran penuh, kemudian saya harus mendengarkan dengan aktif, kemudian saya harus memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti ini, ya Bu ya. Nah, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga penilaian kita ini, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu lakukan atau kembangkan, dan yang akan Ibu lakukan observasi? Rencana saya ingin mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, berarti ada dua nih Bu ya. Iya. Yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu dapatkan ini dari coaching nanti? Saya dari ketiga indikator itu Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach Bu. Itu yang ingin saya kembangkan. Kemudian kalau bisa kan sesuai dengan cara-cara dan langkah-langkahnya Bu. Baik, jadi Ibu ingin melihat ketercapaian dari si coach nanti Bu ya. Bagaimana dia menemukan sendiri solusi atas permasalahan dia kepada Ibu. Nah, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Silakan Ibu nanti melakukan proses coaching dengan coaching sebaik mungkin, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Novel ya. Iya Bu. Nah, silakan Bu, Ibu melakukan prosesnya. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu nih dengan saya. Apa itu Bu? Iya Bu, ada yang mau saya sampaikan. Ada permasalahan Bu di kelas saya Bu. Oh ya, Ibu bisa ceritakan permasalahan apa dengan saya? Ini kira-kira kita punya waktu nih Bu, sekitar 10 menitan lah Bu. Gitu. Boleh Bu. Jadi begini Bu, jadi sewaktu saya mengajar matematika, ada beberapa anak yang tidak bisa perkalian Bu. Jadi memang di dalam matematika ini pelajarannya agak sulit Bu, tidak semua anak bisa mengingat. Nah, jadi saya ada rencana mau membuat jam tambahan atau semacam pengayaan untuk mengajarkan anak matematika supaya mereka bisa perkalian, karena kan kalau seandainya mereka tidak mengingat perkalian, mereka bisa menggunakan jari mereka Bu untuk melakukan perkalian begitu. Oh, jadi begitu. Jadi kalau Ibu ingin mengadakan itu, Ibu kira-kira akan guru yang lain nggak? Iya Bu, rencananya begitu. Saya akan mengajak teman-teman yang mengajar matematika sehingga bisa berkolaborasi bersama mereka dan permasalahan tentang perkalian ini bisa diatasi Bu. Gitu. Jadi Bu, kalau seandainya sudah rencananya Ibu lakukan nih, perubahan apa yang kira-kira Ibu harapkan ada dalam diri Ibu?
Saya berharap setelah ini Bu, saya lebih bisa memberikan pembelajaran ke anak-anak dengan menyenangkan, sehingga anak lebih mudah paham dengan materi yang saya berikan gitu Bu. Ya, begitu. Jadi ini kan ibu ingin mengajarkan matematika ini kan Bu. Iya, betul. Kalau dalam kondisi ibu sekarang ini, ibu itu berada di level berapa dari antara 1 sampai 10 itu Bu? Kalau menurut saya Bu, sekarang ini levelnya itu berada pada level 5 Bu. Gitu. Jadi saya rasa itu sangat kurang Bu gitu. Jadi ibu sekarang masih berada di level 5 ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Kira-kira kalau seandainya setelah ibu melakukan perubahan, nantinya ibu ingin berada pada level berapa? Sebetulnya ingin sempurna sih Bu, tapi kan tidak mungkin langsung sempurna ya Bu ya. Berada pada level 7 aja ya rasanya udah alhamdulillah Bu gitu. Oke. Jadi ibu ingin berada pada level 7 ya Bu? Iya Bu. Kira-kira kalau untuk mencapai ke level 7 itu, ibu ingin membuat ide atau rencana apa yang akan ibu kembangkan ke depannya? Iya, yang pertama itulah Bu, saya mengajak kawan-kawan untuk mengadakan pengayaan tentang matematika ini. Mungkin akan saya adakan sepulang sekolah, atau mungkin bisa mengambil hari libur Bu, kayak Sabtu kita kan nggak belajar Bu. Jadi kalau seandainya nanti bisa rekan-rekan setuju, itulah Bu rencananya mau diadakan hari Sabtu atau pulang sekolah begitu Bu. Oh, jadi ibu akan berencana untuk mengadakan jam tambahan ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Baik, kemudian setelah itu ada nggak strategi yang akan ibu lakukan selain mengadakan jam tambahan tadi Bu? Ada sih Bu, terpikir juga sama saya, tapi ini kayaknya saya harus berkonsultasi dulu Bu dengan kepala sekolah. Apakah kepala sekolah mau gitu kan Bu? Masalahnya ini kita harus mendatangkan ahlinya ini Bu. Jadi saya berencana minta kepala sekolah untuk mendatangkan ahli yang ahli betul dalam matematika, sehingga bisa mengajarkan saya dan guru matematika lainnya secara khusus, dan secara umum semua guru Bu, biar semua guru tahu gitu. Oke, baik. Berarti kita sudah dapat 2 rencana dari ibu nih ya Mbak. Kalau menurut ibu di antara kedua rencana ibu yang tadi ibu sebutkan tadi itu, yang ingin ibu lakukan kemudian dapat diterima oleh rekan sejauh ibu yang mana kira-kira? Kayaknya yang pertama sih Bu, mengadakan pengayaan, karena kan itu bisa kita lakukan tanpa mempersiapkan waktu khusus, kemudian tanpa mengeluarkan modal. Kalau kita mendatangkan ahlinya kan ibaratnya kita harus kasih setidaknya uang jalannya Bu ya. Jadi mungkin yang pertama deh Bu saya laksanakan. Oke, baik. Selanjutnya menurut ibu kira-kira kapan akan ibu lakukan hal ini? Saya ingin secepatnya Bu. Sebetulnya udah geram saya Bu, anak-anak ini nggak bisa perkalian. Jadi kalau misalnya bisa besok, tapi kayaknya untuk besok belum deh Bu. Jadi karena saya belum mengajak teman-teman. Jadi nanti kalau sudah saya sampaikan ke kawan-kawan, mungkin kayaknya minggu depan udah bisa dimulai Bu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah akan ada yang membantu ibu dalam mengeksekusi rencana yang telah ibu susun ini? Kayaknya Bu, teman-teman setuju ini Bu. Saya akan berkolaborasi. Jadi nanti kan bisa meningkatkan mutu sekolah juga Bu. Dengan seperti ini mungkin salah satu menjadi ketertarikan anak-anak lain nanti akan masuk ke sekolah kita Bu. Begitu. Berarti ibu akan melakukan kolaborasi ini dengan guru lain ya? Iya Bu, betul. Oke lah, kalau begitu kita ini kan udah di penghujung waktu nih ya Bu ya. Saya sudah tak sabar lagi nih mau mendengar cerita ibu ke depannya. Apakah ibu berhasil dalam melakukan perubahan itu? Nah, saya berharap sih Bu, mudah-mudahan ibu berhasil ya Bu ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan berhasil Bu. Saya pun juga berharap seperti itu. Oke. Baik Bu, semoga bincang-bincang kita kali ini bisa kita lanjutkan di lain waktu ya Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke. Alhamdulillah ya Bu Novel, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya lihat begitu semangatnya cerita-cerita dengan Bu Mary. Alhamdulillah Bu. Ya, setelah melakukan coaching dengan coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu.
Yang pertama tadi, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat coaching sesuai dengan indikator ketercapaiannya, Bu? Baik Bu, tadi selama saya berbincang sama coach Bu, menurut saya sudah melakukan sesuai dengan alur dikta Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian saya sudah tanyakan rencana aksinya, dan kemudian ada tanggung jawabnya Bu. Kemudian saya ingin menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik Bu ya. Tadi saya juga amati ketika Ibu melakukan coaching, itu ada beberapa catatan. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta nih Bu, bagus sekali Bu ya. Nah, saya juga sudah mendengar tadi percakapan Ibu dengan coaching. Ibu juga sudah fokus ya, sudah fokus terhadap coaching. Ibu sudah present gitu ya, yaitu kehadiran penuh, dan Ibu sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Luar biasa nih Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan ini sudah sesuai dengan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching hari ini, Bu? Saya Bu ingin meningkatkan kompetensi saya terus menerus Bu. Selanjutnya kan biar supaya lebih berkembang lagi nih Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya. Saya ingin melakukan proses coaching ini untuk lebih dalam lagi nantinya Bu. Oke, baik, luar biasa Ibu ya. Terima kasih Bu untuk sesi tanya jawab kita. Ibu sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur kita. Kayaknya pertemuan kita nih Bu cukup sekian. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Ibu berikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rosita. Waalaikumsalam Bu Mary. Apa kabar nih sore ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Rosita? Apakah jadi hari ini mengadakan coaching Bu? Jadi Bu. Oke Bu, sebelum mengadakan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh sekali dong Bu. Oke Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, apakah pertanyaan Ibu itu sudah sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coach, apakah sudah sesuai jawabannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kompetensi inti coaching Bu. Yang pertama tentang kehadiran, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, baik Bu, berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga proses inti coaching ya Bu ya. Jadi dari ketiganya itu hal apa yang spesifik yang akan Ibu lakukan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh baik Bu, berarti Ibu ingin mengembangkan dua ya Bu, pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Kemudian Bu kira-kira baik ada dua ya Bu yang
akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah Bu, kira-kira indikator pencapaian itu apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini, Bu, saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan sesuai cara dan langkah-langkah yang ada. Baik Bu, jadi Ibu ingin coach itu bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach sebaik mungkin. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, boleh? Boleh Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Baik Bu, silakan lakukan proses coachingnya ya Bu. Assalamualaikum Bu Novel. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Novel. Bu Novel, saya dengan Ibu mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa nih Bu? Iya Bu, saya ada sedikit permasalahan nih Bu di dalam kelas saya Bu. Kita ada waktu lebih kurang 10 menit untuk proses. Kita ada waktu lebih kurang 10 menit nih Bu. Silakan Ibu mau menceritakan apa? Ya Bu, begini. Saya kan Bu, permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas itu Bu, ada siswa saya yang kurang paham dengan perkalian. Sementara kan Ibu tahu sendiri kalau yang namanya pembelajaran matematika itu kan perlu perkalian, ada perhitungan di situ di dalamnya Bu. Sementara siswa saya ini belum paham sekali tentang penghitungan ini. Kalau dengan pembelajaran hitung-hitungan ini kan ada guru matematika, ada fisika, kimia, bagaimana harus melanjutkan pembelajaran ini sementara anak itu belum paham dengan penghitungan Bu. Jadi Ibu ingin mengajak rekan guru mengajarkan jarimatika kepada siswa nih Bu. Iya, rencananya Bu, saya ingin mengajak beberapa orang rekan guru yang Jadi Ibu ingin mengajak rekan guru mengajarkan jarimatika kepada siswa. Kira-kira setelah kita bincang-bincang ini apa yang Ibu harapkan? Ya Bu, saya ingin mengajak rekan-rekan guru untuk belajar jarimatika, kemudian ingin mengadakan pengayaan supaya lebih memudahkan dalam pembelajaran nantinya Bu. Jadi Ibu ingin mengajarkan jarimatika untuk mempermudah siswa dalam perkalian. Jika kita lihat kondisi ini yang idealnya itu level 1 sampai 10. Kira-kira kondisi dan situasi Ibu ini berada pada level berapa ya? Sekarang masih berada pada level 5 Bu. Jadi kondisi sekarang masih di level 5. Nah, kira-kira setelah Ibu melakukan perubahan ini Ibu ingin mendapatkan level yang berapa? Saya sih tidak banyak, tidak muluk-muluk yang ingin saya harapkan Bu. Saya berharap dapat berada di level 7 aja itu sudah lumayan bagi saya Bu gitu. Nah, Ibu ingin berada di level 7. Nah, kira-kira untuk mencapai ke level 7 ini ide atau rencana apa yang akan Ibu lakukan? Rencana saya Bu dengan rekan guru yang berkaitan ya matematika, fisika, kimia dan tak luput dengan guru yang lain juga Ibu. Rencana saya ingin mengadakan jam tambahan sepulang sekolah. Kalau mungkin tidak jam tambahan sepulang sekolah, rencananya saya mungkin akan mengadakannya di hari libur seperti hari Sabtu atau Minggu gitu Bu. Jadi Ibu berencana akan mengadakan belajar tambahan ya Bu ya. Nah, selain belajar tambahan itu strategi apa lagi yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah Bu. Saya ingin meminta kepada kepala sekolah untuk mendatangkan ahlinya dalam bidang jarimatika ini tadi Bu, untuk mengajarkan kami rekan guru, ya guru matematika khususnya dan guru bidang studi lainnya secara umum gitu Bu. Di antara kedua cara tersebut, yang mana yang akan Ibu lakukan yang dapat diterima oleh rekan sejawat Ibu? Rencananya sepertinya ini ya Bu, yang paling cocok kalau menurut saya harus mengajak beberapa orang rekan guru untuk berkolaborasi mengadakan pengayaan ini nanti Bu. Oke, Bu, ya.
menurut Ibu kira-kira kapan ini mau Ibu lakukannya? Rencananya sih Bu secepat mungkin ya Bu ya, kalau bisa sih setelah kita berbincang-bincang ini kan Bu, mungkin kalau bisa nanti Bu, tapi mungkin kayaknya minggu depan deh Bu gitu. Ibu ya. Nah, apakah ada yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana yang telah Ibu susun dengan sebaik mungkin ini? Ya, rencana saya Bu, saya akan mengajak rekan-rekan guru untuk membantu saya melaksanakan kegiatan ini Bu. Baik Bu, kita sudah berada di penghujung waktu nih. Saya tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita Ibu ke depannya setelah strategi Ibu berkolaborasi dengan kawan-kawan guru. Mudah-mudahan ke depannya Ibu berhasil dalam melakukan perubahan. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Ya Bu, saya berharap setelah saya berkonsultasi sama Ibu, saya akan berhasil membawa siswa saya ini bisa dia untuk belajar matematika, dia menyukai pembelajaran matematika, kemudian dia bisa untuk berhitung Bu. Itu aja yang saya harapkan Bu. Baik Bu, semoga kita dapat berbincang dan berkumpul lagi di dalam waktu. Terima kasih banyak atas waktu kita sudah bersama ini Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Iya Bu, alhamdulillah tadi kami sudah bincang-bincang dengan Bu Novel. Beliau sudah menyampaikan permasalahan dan hal-hal yang dia temui dalam pembelajaran Bu. Oke Bu, jadi setelah melakukan coaching dengan coach ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat coaching sesuai indikator ketercapaiannya? Baik Bu, tadi selama pelaksanaan coaching saya dengan Ibu Novel, saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita. Yang pertama itu menanyakan tujuan dong Bu, apa yang maksud dia tadi datang, kemudian mengidentifikasi kasus permasalahan apa, kemudian rencana aksi apa yang akan dia lakukan dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah tadi menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dan permasalahan. Baik Bu, bagus sekali. Tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita. Kemudian saya juga mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus mendengarkan coaching secara keseluruhan. Kemudian Ibu sudah memiliki kehadiran penuh dan Ibu sudah mendengarkan aktif. Itu tentu sudah sangat baik sekali ya Bu. Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan kunci. Udah bagus sekali, luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Amin. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya lakukan untuk kedepannya itu Bu, saya ingin lebih mendalami alur tirta ini Bu. Sebetulnya bagus sekali, cuman kita belum maksimal kali gitu dalam proses coaching, supaya kedepannya proses coaching yang saya lakukan dengan teman-teman guru itu berjalan lebih baik lagi Bu. Baik Bu, semoga apa yang Ibu harapkan itu bisa tercapai. Ibu bisa melatih diri sehingga dalam proses coaching Ibu bisa menggunakan alur cerita secara baik ya. Ibu sangat luar biasa. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novel. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu? Apakah hari ini kita jadi mengadakan coaching? Jadi Bu, Oke. Jadi gini Bu, sebelum mengadakan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu. Boleh kan Bu? boleh Bu, silahkan. Nanti Bu, pada saat coaching antara coach dan coaching akan
saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti misalnya gini ya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Oh ya, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, maksudnya proses kreatif, dan juga tentu saja memaksimalkan potensinya. Nah, sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, ya. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ibu, rencana saya dalam proses coaching ini, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi itu Bu. Saya ingin mendengarkan dengan serius, dengan kehadiran penuh, kemudian nanti saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti itu ya Bu ya? Iya Ibu. Ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, Ah, mendengarkan aktif, dan menyajikan pertanyaan yang berbobot. iya Ibu. Nah, di antara ketiganya mana yang lebih spesifik yang akan Ibu lakukan atau kembangkan, atau Ibu lakukan observasi gitu? Rencana saya Bu, mungkin saya mengambil 2 Bu, yaitu saya ingin mendengarkan dengan aktif, kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya. Iya. Nah, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya, nah, Bu, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator yang ingin saya capai, yang ingin saya dapatkan dalam proses coaching nanti Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan si coaching, kemudian dia juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Ibu. Baik. Nah, jadi Ibu ingin melihat ketercapaiannya dari coaching menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik Bu. Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching sebaik mungkin, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Bu, saya akan melakukan proses coaching. Ya, oke, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Gadis. Waalaikumsalam Bu Novel. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Nah, kayaknya Ibu datang nih kayak dengan muka-muka gimana gitu saya lihat. Kayaknya ada sesuatu ini yang ingin Ibu sampaikan dengan saya ini. Iya begitulah Bu. Ini Bu, ada masalah di kelas saya Bu. Saya kan mengajar matematika, jadi anak-anak itu kurang sekaliannya. Ini kita ada waktu di 10 menit ya Bu ya, kita bincang-bincang tentang permasalahan apa yang akan Ibu tuangkan ke saya gitu ya Bu. Jadi begini Bu ya, jadi di dalam mengajar, jadi ada banyak anak-anak yang tidak bisa matematika Bu, terutama ke kalian. Jadi rencana saya akan mengajarkan jam tambahan, akan mengajarkan tentang matematika Bu gitu. Berarti Ibu ingin mengadakan jam tambahan, mungkin Ibu ingin mengajarkan Ibu seperti ini Iya ya Bu, Bu. rencana begitu Bu, akan ngajak teman-teman yang sama mengajar matematika Bu, begitu. Jadi kami berkolaborasi lah Bu. Jadi kalau Ibu ingin berkolaborasi, kira-kira ini Bu, kita ada waktu tadi nih ya Bu ya. Ibu mengharapkan apa nanti gitu? Jadi Bu, setelah saya mengajarkan jam tambahan itu, saya berharap nanti anak-anak merasa senang belajar matematika dengan saya Bu. Kemudian saya bisa memberikan suasana pengajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak bisa memahami pelajaran yang saya berikan Bu. Jadi Ibu ingin ada perubahan yang baik dalam diri Ibu, kemudian dalam pengajaran Ibu sehari-hari ya Bu. Oke. Kemudian Bu, kira-kira Bu, apa sih yang akan Ibu lakukan gitu Bu? Yang Selain berkolaborasi tadi nih ya Bu ya. Iya,
secara khususnya atau secara umumnya untuk semua guru Bu, biar bisa menggunakan Jari Matika ini. Oke, berarti ada dua solusi yang Ibu tawarkan ini. Kira-kira di antara kedua itu Bu, yang mana yang akan Ibu lakukan, yang menurut Ibu bisa segera Ibu lakukan? Kayaknya yang pertama sih Bu, mengajak rekan-rekan untuk mengadakan pelajaran tambahan. Mungkin kami akan adakan itu di sore hari atau di hari libur Bu. Kayak sekarang ini kan hari Sabtu kita nggak belajar Bu, gitu. Oh, jadi begitu ya Bu. Oke, jadi dalam udah Ibu temukan satu, Ibu ingin apa tadi, Ibu menginginkan berkolaborasi segera mungkin dengan teman-teman Ibu. Oke. Jadi harapan Ibu itu apa gitu? Ya seperti tadi Bu, saya berharap siswa-siswa di sini semuanya lancar dalam perkalian sehingga bisa meningkatkan mutu sekolah kita Bu. Ya kalau bisa nanti itu adalah menjadi hal yang alasan anak-anak akan masuk ke sekolah kita gitu. Berarti mempermudah lah berarti ya Bu intinya ya Bu. Oke. Ya ini Bu, kalau saya lihat dari cerita ini tadi nih, kalau sekarang itu kan ibu itu berada pada level berapa? Kita kan misalnya ada level 1 sampai 10 nih. Kira-kira sekarang posisi Ibu itu berada pada level berapa? Kayaknya sih Bu di sekarang ini anak-anak ini berada pada level 5 sih Bu. Iya. Jadi ya level 5 lah Bu kayaknya. Jadi Ibu berada dalam level 5 ya. Jadi pada kondisi Ibu yang sekarang ini, Ibu ingin seperti apa ke depannya gitu? Kalau itu sih Bu pengennya sih sempurna ya Bu, tapi itu kayaknya sulit sih Bu. Jadi bisa saja saya mencapai ke level 7 itu sudah alhamdulillah Bu. Masih Ibu pengen ke level 7. Kalau di level 7 itu kira-kira rencana Ibu seperti apa? Ya seperti tadi Bu, saya ingin mengajak rekan guru untuk mengadakan pelajaran tambahan. Tentu tidak kalah pentingnya tapi izin orang tua juga sih Bu, untuk mengizinkan anak-anaknya untuk belajar tambahan. Jadi kira-kira Bu, apa nih aksi Ibu untuk mewujudkan level 7 tadi nih? Lumayan juga ini Bu, harus siapkan semuanya, programnya, kegiatannya itu harus saya siapkan. Oke, berarti Bu, Ibu sudah punya nih rencana aksi Ibu, kemudian Ibu sudah menyelesaikan job Ibu nih. Berarti kayaknya perbincangan kita udah klop kayaknya Bu ya. Jadi Bu, saya berharap nih Bu, saya menunggu sekali aksi dari Ibu. Ya Bu, mudah-mudahan bisa saya lakukan secepatnya Bu. Pinginnya sih Bu besok, tapi kayaknya belum deh Bu. Karena kan informasi ini belum saya sampaikan ke kawan-kawan. Jadi kayaknya bisa dijalankan minggu depan ya Bu. Oke, saya akan menunggu ya Bu perubahan Terima dari kasih. Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu. Oke, kita ketemu lagi. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, kita konsultasi lagi permasalahan, kemudian kita akan menemukan solusi dari Ibu juga. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu. Setelah melakukan coaching dengan coachi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja sudah Ibu dapatkan saat coaching sesuai dengan indikator ketercapaian? Saya sudah mendapatkan sih tadi apa sih permasalahan yang dihadapi coaching. Ternyata kalau kita melakukan coaching gitu ya Bu, kita itu setelah kita memberikan permasalahan kita, ternyata kita juga dapat sendiri apa sih jalan keluarnya gitu. Oke, baik. Tadi saya juga sudah ada beberapa catatan. Ini, Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita. Nah, saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coachi. Ibu sudah fokus terhadap coachi. Ibu sudah present, yaitu kehadiran penuh, dan Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachi ya,
luar biasa sih apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Benar itu Bu, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching hari ini? Saya yang jelas saya ingin berbagi dengan kawan juga ya Bu. Saya ingin kalau bisa ya kawan-kawan yang lain gitu juga kita harus mengadakan coaching ya Bu, biar apa sih permasalahan kita di sekolah, di dalam kelas Biar gitu. terpecah. Iya Bu. Oke, baik Ibu sangat luar biasa Ibu. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur vita tentunya ya Bu ya. Nah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rosita. Waalaikumsalam Bu Novel. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Novel? Alhamdulillah saya sehat. Saya dengar nih Bu, Ibu katanya ingin cerita sesuatu nih dengan saya gitu. Iya. Jadi nggak? Oh jadi Bu. Oke, nanti kita akan mengadakan proses coaching ini ya Bu ya. Oke, sebelum proses coaching Ibu lakukan nih, saya ingin ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh kan Bu? Boleh Oke. sekali Bu. Jadi nanti gini Bu, pada saat Ibu coaching, antara Ibu sebagai coaching dan coachnya nanti, saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, kan Ibu udah tahu nih rubrik penilaian coaching itu kan harus sesuai dengan alur tita. Kemudian di dalamnya itu Ibu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu harus menyampaikan kata-kata kunci kepada coaching. Nah, kemudian nanti Ibu juga harus mendengarkan respon dan jawaban dari si coaching. Kemudian harus sesuai nih ya Bu ya. Kemudian Ibu juga harus ingat harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Ada 3 kan Ibu masih ingat kan, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensinya. Nah oke, sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini Bu, tentang kompetensi inti coaching pada intinya Bu ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, ada 3 yang ingin Ibu kembangkan. Nah di antara ketiga itu yang lebih spesifiknya kira-kira apa Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu Bu, itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, berarti ada 2 nih ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan. Ibu ingin memberikan pertanyaan itu Ibu ingin mendengarkan yang lebih spesifik dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan Ibu dapatkan nanti? Baik Bu, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ini nanti adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu, dengan sesuai cara dan langkah-langkah yang ada. Oke, baik. Jadi Ibu ingin melihat ketercapaian coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi nih ya Bu ya. Oke. Baik, Ibu terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach sebaik mungkin. Nah, nanti dalam proses coaching saya akan menjadi observasi, saya akan menilai apa saja sih yang akan Ibu lakukan dengan coach Ibu ya Bu ya. Oke. Ya Bu. Oke, silahkan melakukan prosesnya ya Bu ya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Rosita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Saya dengar Ibu ada mau menyampaikan sesuatu nih Bu. Mau cerita apa nih Bu Mary? Iya Bu, begini Bu. Ada masalah Bu di kelas saya Bu, tentang perkalian. Pantaslah bete saya. Kira-kira kita ini ada waktu lebih kurang 10 menit Bu. Silakan Ibu mau ceritakan apa nih dengan wajah yang pusing nih ya. Iya Bu, akhir-akhir ini saya bingung Bu. Jadi begini Bu,
Jadi saya masuk ke kelas itu, bukan saya mengajar matematika. Jadi ada beberapa anak itu yang tidak bisa perkalian Bu ya. Memang matematika ini kan memang pelajarannya sulit Bu. Memang apa namanya, sebagian anak mungkin tidak bisa mengingat. Jadi rencana saya Bu, saya akan membuka pengayaan atau semacam pelajaran tambahan untuk mereka Bu, begitu. Jadi Ibu ingin mengajarkan guru, mengajarkan matematika dengan siswa kita nih Bu. Iya Bu, rencananya begitu Bu. Saya akan membuka jam tambahan, mengajarkan anak tentang matematika supaya mereka bisa menguasai perkalian Bu tanpa mengingat, begitu. Baik. Baik Bu, jadi setelah nanti Ibu melakukan mengajarkan guru ini, perubahan apa yang terjadi pada diri Ibu? Saya berharap Bu, setelah ini anak-anak merasa nyaman belajar dengan saya Bu, dan mereka dapat menguasai materi yang saya ajarkan, begitu. Jadi Ibu ingin mengajarkan matematika untuk mempermudah siswa dalam perkalian. Iya Bu, begitu. Jadi kalau kita lihat lah nih Bu sekarang dengan kondisi siswa kita yang seperti ini, pada level berapa nih Bu? Kan level itu ada dari 1 sampai 10. Nah kira-kira anak-anak belajar matematika ini pada level berapa nih Bu? Kalau menurut kiraan saya Bu ya, anak-anak ini sekarang berada pada level 5 Bu, begitu. Jadi kondisi sekarang ini berada pada level 5. Nah setelah Ibu nanti melakukan perubahan, Ibu ingin kondisi siswa kita tuh berada pada level berapa? Berharapnya sih sempurna Bu. Iya ya. Tapi mungkin untuk mencapai kesempurnaan itu susah ya Bu ya. Dapat aja level 7 saya sudah senang sekali Bu, begitu. Jadi target Ibu nih pada level 7. Nah Iya. kira-kira untuk mencapai ke level 7 ini, ide atau rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Ya seperti tadi Bu, jadi saya ingin mengajak kawan-kawan untuk melakukan jam tambahan untuk mengajar matematika. Mungkin kami akan lakukan itu pulang sekolah atau di hari libur Bu. Kan hari Sabtu kita nggak belajar, jadi mungkin hari Sabtu bisa kita adakan gitu Bu. Baik Bu, dan ini Ibu sudah berencana untuk mengadakan pelajaran tambahan ke depannya. Nah strategi apa yang Ibu akan lakukan lagi? Sebetulnya ada lagi Bu, saya mungkin saya akan konsultasi dengan kepala sekolah gitu. Saya ingin mendatangkan ahli matematika ini Bu ke sekolah kalau seandainya kepala sekolah mengizinkan, untuk mengajarkan kami khususnya guru-guru matematika atau guru-guru yang hitung-hitungan lah Bu, gitu kan. Tapi secara khusus kemudian mengajak semua guru Bu secara umum untuk belajar. Kan belajar nggak mesti harus dipisah-pisahkan Bu. Ya. Di antara kedua cara tersebut, yang mana yang akan Ibu lakukan yang dapat diterima oleh rekan sejawat Ibu ini? Kayaknya yang pertama Bu, karena itu lebih efisien gitu. Jadi mungkin kami akan mengadakan jam tambahan sore atau hari libur gitulah Bu. Jadi Ibu mau mengajak rekan sejawat atau sesama mata pelajaran matematika. Nah, ini kapan Ibu mau lakukan nih program Ibu? Inginnya besok pagi Bu, inginnya langsung kerjakan Bu, tapi belum ada Bu pembicaraan dengan rekan sejawat. Jadi mungkin kayaknya minggu depan deh Bu gitu. Baik Bu ya, target Ibu nanti minggu depan kita bisa mau melaksanakan pengayaan. Nah, adakah orang lain yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini Bu? Iya Bu, mungkin di sini Bu saya butuh rekan sejawat. Kemudian mungkin saya butuh juga deh Bu izin dari orang tua Bu. Itu untuk bisa mengizinkan anaknya belajar tambahan di sore hari atau di hari libur gitu Bu. Baik, berarti Ibu mau melakukan kolaborasi dengan guru lain. Iya. Oh iya Bu, baik Bu, kayaknya udah bincang-bincang kita nggak berasa udah habis waktu kita Bu ya. Saya tidak sabar lagi ke depannya itu Ibu mau ceritakan kepada saya Ibu berhasil mengadakan pengayaan, rekan-rekan sejawat juga mendukung program rencana Ibu ini. Mudah-mudahan keinginan dan cita-cita Ibu ini untuk memajukan anak-anak kita paham untuk belajar matematika ini dimudahkan oleh Allah Bu ya, dapat dukungan dari kepala sekolah juga. Terima kasih.
Jadi kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu, rasanya saya sekarang sudah dapat langkah-langkah dan cara-cara yang akan saya tempuh untuk menyelesaikan masalah perkalian pada anak-anak gitu Bu. Baik Bu, semoga kita dapat bincang-bincang lagi untuk waktu yang akan datang. Nggak usah sungkan-sungkan lah Bu, kita sama-sama berbagi Ibu ketika mengajar permasalahannya ini. Saya juga nanti juga mendapatkan permasalahan yang saya lakukan juga dengan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu ya. Oke. Alhamdulillah ya Bu, kayaknya coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Alhamdulillah kali Bu Novel, Bu Mary dengan semangatnya tadi cerita dengan saya gitu. Oke, baik. Setelah Ibu mengadakan coaching nih dengan coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu nih Bu. Yang pertama itu apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan dari coaching yang sesuai dengan indikator ketercapaian tadi Bu? Gitu. Ya baik Bu ya, tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirtan Bu, yaitu menanyakan tujuan tadi, kemudian mengidentifikasi kasus, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya tadi menggali potensi dari coach Bu untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baik. Tadi saya juga sudah mengamati Ibu, kemudian saya juga ada membuat beberapa catatan Ibu. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Nah, tadi saya sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Ibu sudah present, Ibu sudah kehadiran penuh ini. Kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si Koci. Ibu luar biasa. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini luar biasa keren. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Amin amin Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Selanjutnya ini Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching hari ini Bu? Baik Bu, tadi sudah melakukan coaching. Nah, nanti kedepannya harapan saya nih Bu, kompetensi saya yang akan saya lakukan ini lebih mendalami, walaupun kata Ibu tadi bagus kan Ibu ngaji saya ya. Ya, ingin mendalami lagi alur Tirta dalam proses coaching supaya kedepannya proses coaching ini menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bu. Ibu sangat luar biasa. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini aja ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.